Di dalam tubuh Tuan Putri ada siluman parasit yang sedang menyerang. Xingming mengeluarkan sebuah jarum. Dia memerintahkan Boya untuk tidak menuruti perkataannya setelah ini. Jarum ditusukkan. Parasit itu mendekati ke arah jarum. Tuan Putri dalam kondisi setengah sadar. Xingming menempelkan jarum itu ke mulutnya dan mulai membaca mantra. Parasit-parasit itu mulai keluar dari dalam tubuh Tuan Putri dan bergerak menuju mulut Xingming. Parasit itu menjalar melewati jarum yang telah dibacakan mantra. Perlahan-lahan parasit itu semakin dekat ke mulut Xingming. Parasit itu pun telah berpindah ke tubuh Xingming. Dia meminta segelas air, tapi Boya tidak menurutinya. Dia teringat pesan Xingming sebelum memindahkan siluman parasit ke tubuhnya. Xingming lalu terjatuh. Siluman parasit muncul dari keningnya. Boya pun menarik parasit itu dan mengeluarkannya dari tubuh Xingming. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita lanjut part 2. Siluman rambut membunuh Tuan Putri. Lalu dia terbang keluar istana kekaisaran. Master Xingming mencoba menahannya dengan sebuah mantra. Siluman rambut itu terkepung. Dia menampakkan wajahnya. Gumpalan rambut itu perlahan berubah menjadi sosok wanita berkulit putih. Siluman itu tertawa dan merasa bahagia karena bisa membalaskan dendamnya selama 60 tahun. Dia kembali berubah menjadi gumpalan rambut. Master Xingming berjalan mendekati rambut itu. Dia menemukan sebuah fakta bahwa ternyata dalang dibalik semua ini adalah Tuan Putri itu sendiri. Dia bergegas menemui Boya dan menceritakan semuanya. Mereka berdua mengejar Tuan Putri dan Master Xiaomei. Benar saja, ternyata Tuan Putri adalah ratu yang selama ini dirahasiakan. Dia belum mati. Lalu Xingming dan Boya termakan perangkap Master Xiaomei. Mereka terjebak di dalam sebuah makam. Xingming bisa keluar dengan mantranya, tapi Boya masih terperangkap di sana. Bagaimana Xingming menyelamatkan Boya? Lanjut part 3. Seekor ular raksasa telah bangkit di tengah kota kekaisaran. Ukuran ular ini sangat besar sekali guys. Perisai pelindung otomatis diaktifkan untuk melindungi agar ular siluman ini tidak menyerang dunia luar. Semua warga panik ketakutan dengan kemunculan ular ini. Ular ini memporak-porandakan semua bangunan yang dilaluinya. Ratu dan Master Xiaomei mengendalikan ular siluman ini. Mereka menuju sisi yang tidak ada perisainya. Di tengah perjalanan, hati kecil Ratu membuatnya berubah pikiran. Dia menyesali tindakannya dan mencoba membunuh Xiaomei. Si Ratu mendorong Xiaomei hingga jatuh. Namun ular itu justru melahap mereka berdua. Sekali telan masuklah mereka ke dalam perut ular siluman. Xingming memanggil roh pelindungnya untuk melawan ular siluman ini. Roh ini pun langsung datang. 3 roh ini memiliki julukan yang berbeda. Julukan mereka adalah Batu Pembunuh, Pelukis Gila, dan Anjing Salju. Berhasilkah 3 roh ini memusnahkan ular siluman? Sabar. Kita lanjut part 4 dulu ya. Tanpa basa-basi, 3 roh penjaga ini langsung menyerang ular siluman. Mereka mengeluarkan jurus masing-masing. Si pelukis gila menggoreskan mantra di permukaan lantai. Mantra-mantra itu langsung mengepung pergerakan ular. Si anjing salju menyerang dengan bongkahan es yang tajam dan siap menghujam tubuh si ular siluman. Sementara si batu pembunuh menyerang permukaan kulit si ular siluman ini. Dengan tongkatnya, dia melukai sisik ular itu hingga terbakar. Ular itu kesakitan. Ditambah lagi serangan dari anjing salju dengan bongkahan es tajam yang menusuk tubuh si ular. Ular itu benar-benar dalam masalah guys. Tiba-tiba dari atas kepala si ular muncul sosok manusia. Ternyata dia adalah Master Xiaomei yang telah bersekutu dengan ular siluman ini. Dengan kekuatannya, Xiaomei langsung menyerang satu persatu roh penjaga. Si anjing salju tumbang. Mantranya membuat ular siluman ini semakin kuat. Perisai dari si pelukis gila pun ditembus satu persatu. Berhasilkah ular siluman ini kabur menuju dunia luar? Jawabannya ada di part 5. Ular siluman ini berhasil membunuh satu roh penjaga. Mantra-mantra perisai yang menghalanginya pun seketika hilang. Xiaomei dan ular siluman berada di atas angin. Tapi salah satu roh penjaga belum menyerah untuk melawan ular ini. Sayangnya Xiaomei terlalu tangguh untuk ia kalahkan. Roh ini nyerang lagi, tapi pukulan pedangnya cuma geli-geli sedap bagi Xiaomei. Perkelahian mereka berdua cukup sengit. Sebelum akhirnya Xiaomei mengeluarkan pukulan pamungkasnya hingga membuat roh itu meninggoy. Anjing salju menghadang Xiaomei dengan perisai esnya. Ular ini langsung menyerangnya hingga perisai es itu hancur. Sedikit lagi ular siluman ini keluar dari zona perisai pelindung kota kekaisaran. Ketika ular itu sudah berada di ujung, tiba-tiba perisai itu aktif dan menutup celah sisi keempat yang sebelumnya terbuka. Area kota kekaisaran pun kembali dilindungi oleh perisai 4 dewa yang menjaganya. Boya yang telah meninggal menjelma menjadi roh penjaga. Sanggupkah ia melawan Xiaomei dan ular silumannya? Jawabannya ada di part selanjutnya.
Terjadi pertarungan antara Boya melawan Xiaomei dan ular silumannya. Ular itu mencoba menyerang Boya dengan mulut besarnya, tapi dengan lihai Boya berkelit. Lalu terjadi perkelahian sengit antara Boya dan Xiaomei. Pukulan Xiaomei membuat Boya terpental. Dia benar-benar berniat membunuh Boya. Boya pun terus bertahan dan sedikit memberikan perlawanan. Terjadi perkelahian sengit di antara dua mantan master ini. Kini Ratu telah sadar dan telah berada di pihak yang benar. Sementara Xiaomei dan Boya masih terus bertarung tanpa henti. Xingming memanggil Boya dan memberikan pedang dari Sang Maha Guru yang akan bisa membunuh Xiaomei dan ularnya. Boya meraih pedang itu. Dia kini sudah berhadapan dengan ular siluman. Dengan satu kibasan pedangnya, sebuah kekuatan dari pedang itu melesat menuju mulut si ular. Di dalamnya sudah menunggu Xiaomei dengan tatapan tanpa rasa takut. Serangan pedang itu pun berhasil dihalau oleh Xiaomei. Sebuah serangan dari pedang Sang Maha Guru melesat menyerang ular siluman. Tapi di dalam mulut ular itu sudah ada Xiaomei yang menunggu. Serangan pedang itu pun dihalau dengan santai olehnya. Melihat Xiaomei yang tidak bisa dikalahkan, Sang Ratu mengancam bunuh diri agar Xiaomei menghentikan niat jahatnya. Alhasil, pertahanannya pun melemah. Jadilah kekuatan pedang tadi menembus dadanya hingga tembus ke dalam perut ular. Ular siluman itu tiba-tiba mengeluarkan lidahnya yang berduri dan hendak menyerang Xingming. Boya mengorbankan dirinya dengan menghalau serangan duri ular itu dengan badannya demi melindungi Xingming. Duri-duri itu menembus tubuhnya hingga terbakar. Boya pun musnah bersamaan dengan musnahnya si ular siluman.